Selamat datang di Arsipedia ID. Berbicara tentang ikan tentu tidak ada habisnya. Tapi pernahkah kamu melihat ikan dengan bentuk yang tak biasa, namun menjadi buruan utama? Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 7 ikan hias dengan bentuk yang tak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Mandarin Fish. Semua mata tertuju padanya. Dialah Mandarin Fish, atau yang dikenal dengan nama ilmiah Synchropus splendidus. Mandarin Fish menempati urutan pertama dari 10 besar ikan tercantik di dunia. Tak main-main, Mandarin Fish menempati urutan pertama dari daftar 10 besar ikan tercantik di dunia. Eksotisnya lagi, ikan ini mampu bersinar di dalam kegelapan. Ikan mandarin pertama kali diperkenalkan sebagai Callionymus splendidus pada tahun 1927 oleh Albert William Hare, yaitu warga negara Amerika yang bekerja di Filipina. Ikan hias laut mandarin termasuk ke dalam genus Synchropus. Nama ini berasal dari bahasa Yunani kuno Sin, yang berarti bersama, atau Siropus yang berarti tangan kaki. Ikan mandarin merupakan salah satu spesies ikan yang unik dan cantik dengan corak warna layaknya jubah kaisar Cina. Tubuh mandarin fish cenderung kecil dengan panjang sekitar 3 inci. Keunikan lain dari ikan mandarin fish adalah ritual kawin dengan tarian yang hanya terjadi setelah matahari terbenam. Habitat asli dari ikan ini adalah di daerah tropis. Dijumpai pada kisaran temperatur 24 sampai 26 derajat Celcius. Mandarin fish lebih menyukai hidup di dasar dengan kedalaman sampai dengan 18 meter. Meski namanya mandarin, nyatanya mandarin fish banyak dijumpai di perairan di Indonesia. Ikan ini merupakan endemik di daerah tertentu, seperti Provinsi Maluku, khususnya di Kepulauan Banda. Synchropus splendidus sangat pemilih jika berurusan dengan menu makanan. Mereka hanya memakan cacing kecil, protozoa, dan krustasea kecil. Sayangnya, mandarin fish lebih berumur pendek jika berada di akuarium. Mereka akan hidup 4 kali lebih lama jika di alam liar. Kedua, ikan black ghost. Penampilan dari ikan ini sepenuhnya berwarna hitam, kecuali 2 cincin putih di ekornya dan garis putih di hidungnya yang sering memanjang sampai ke punggungnya. Menariknya, mereka juga berbentuk pisau karena tidak memiliki sirip ekor atau sirip punggung. Black ghost ditemukan di seluruh sungai Amazon dan anak-anak sungainya, dari Venezuela dan Paraguay hingga ke cekungan air tawar di Peru. Awalnya, ikan hantu dikenal dengan nama Gymnotus albifron dan Apteronotus pasan. Tapi sekarang, ikan ini dikenal dengan nama Apteronotus albifron atau black knife. Spesies knifefish ini tidak memiliki sisik. Karena itulah, black ghost sangat sensitif terhadap kondisi air dan infeksi karena tidak memiliki perlindungan ekstra yang diberikan oleh sisiknya. Uniknya, black ghost dapat memancarkan dan menerima sinyal listrik. Listrik diproduksi oleh organ yang ditemukan di ekor. Sel-sel ini berada di kulit ikan dan digunakan untuk berkomunikasi secara elektrolokasi. Black ghost adalah tipe ikan nokturnal yang aktif di malam hari dan beristirahat di siang hari. Black ghost memiliki umur yang cukup panjang, yaitu bisa sampai 15 tahun. Soal pakan, mereka sangat menyukai cacing-cacing kecil seperti cacing darah, cacing sutra, atau pelet ikan yang berukuran kecil sebagai asupan makanan. Ketiga, kuda laut. Masih tergolong ikan, namun memiliki bentuk yang sangat unik dan berbeda dari jenis ikan pada umumnya.
Kepala ikan ini menyerupai kepala kuda. Moncongnya panjang membentuk sudut 90 derajat. Dan juga terdapat mahkota yang disebut dengan koronet. Ikan ini memiliki ekor yang panjang dan runcing yang berfungsi sebagai alat pemegang. Kuda laut merupakan salah satu hewan yang termasuk ke dalam genus Hippocampus. Dalam bahasa Yunani, hippos berarti kepala kuda dan campus berarti monster laut. Kuda laut termasuk jenis ikan bertulang sejati atau teleoste yang dilengkapi dengan insang, sirip, dan gelembung renang. Hanya ada satu genus kuda laut, yaitu Hippocampus. Bagian tubuh kuda laut tidak ditutupi oleh sisik, melainkan oleh berlapis-lapis keping tulang yang menyerupai perisai. Kuda laut memiliki habitat di perairan dangkal dengan kedalaman kurang dari 20 meter dan dapat dijumpai di ekosistem padang lamun serta terumbu karang. Pakan yang dikonsumsi oleh kuda laut adalah semua jenis hewan yang hidup dengan ukuran kecil seperti larva ikan, udang, dan plankton. Untuk menghindari predator, kuda laut dapat melakukan penyamaran atau kamuflase dengan merubah warna tubuhnya dalam beberapa menit, sehingga sama dengan lingkungannya. Ikan pari air tawar. Ikan pari air tawar atau freshwater stingray sangatlah populer baru-baru ini dan dijadikan sebagai ikan hias. Umumnya mereka berwarna kecoklatan, hitam atau keabu-abuan dengan beragam pola seperti bintik-bintik, belang-belang atau bercak-bercak. Ikan pari air tawar berasal dari perairan sungai tropis dan subtropis di bagian Amerika Selatan, mulai dari Karibia sampai ke Argentina. Banyak kalangan penghobi ikan air tawar menyatukan ikan parinya dengan beberapa spesies ikan lain, karena si ikan pari ini jenis ikan perenang bawah. Tumbuh kembang ikan hias pari air tawar ini dapat mencapai maksimal hingga panjang 2 meter dan diameter tubuh sebesar 31 cm. Makanan ikan pari air tawar adalah udang segar, ikan kecil hidup, maupun ikan segar. Sebaiknya ikan pari air tawar diberikan pakan yang tenggelam agar memudahkan mereka. Stingray air tawar ini merupakan ikan yang sangat rakus dalam hal makanan. Jika dipelihara di akuarium, sebaiknya memberikan jeda makanan untuk ikan yang satu ini. Sebagai tambahan, freshwater stingray juga memiliki ribuan pori-pori sensitif elektro yang membantu mereka mendeteksi medan listrik yang dilepaskan semua hewan. Kemampuan ini memungkinkan mereka merasakan mangsa yang terkubur dan berburu dalam kegelapan total. Kelima, ikan axolotl. Memiliki nama ilmiah Ambystoma mexicanum atau lebih dikenal dengan axolotl, adalah binatang amfibi sebangsa salamander. Nama ilmiah Ambystoma mexicanum berarti ikan berjalan dari Meksiko. Kata axolotl berasal dari bahasa Aztec, Nahuatl, yang artinya adalah anjing liar. Bentuk badan dari ikan ini adalah bulat panjang, sementara kepalanya berbentuk lebar, sedangkan siripnya membentang sepanjang badannya. Kalau dilihat sepintas, axolotl mirip lele atau naga dengan ukuran kecil. Meskipun suka berenang, sejatinya axolotl memiliki 4 kaki. Seperti binatang amfibi lainnya, axolotl bertelur dalam air. Namun, axolotl tidak suka hidup di darat. Ketika telur mereka menetas, anak-anak axolotl berenang dan bernafas dengan insang mereka. Axolotl hidup di Danau Xochimilco dan kanal-kanal di sekitarnya dekat Mexico City. Axolotl merupakan hewan yang hidup soliter sejak menetas dari telur. Salamander satu ini memiliki kemampuan regenerasi yang hebat, sehingga jika terluka atau kehilangan bagian tubuhnya, axolotl akan dengan mudah menyembuhkan dan menumbuhkan kembali tubuhnya itu.
Panjang axolotl rata-rata sekitar 15-17 cm. Meskipun ada juga yang panjangnya sampai 35 cm. Makanan ikan ini adalah siput, cacing, larva serangga, udang, dan beberapa jenis ikan kecil. Axolotl bisa hidup sampai usia 15 tahun. Sejak tahun 2010, axolotl dinyatakan binatang yang terancam punah. Penyebabnya adalah polusi air yang mengotori danau dan masuknya beberapa ikan dari habitat lain yang jadi pemangsa axolotl. Keenam, ikan lohan. Ikan lohan adalah ikan hias populer di kalangan pecinta ikan berwarna-warni dengan genre yang besar. Bahkan di negara seperti Tiongkok dan Taiwan, lohan dianggap mampu mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. Amphilophus trimaculatus, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan ikan flowerhorn, merupakan ikan yang berasal dari Taiwan lalu dikembangkan oleh orang Malaysia pada tahun 1993. Spesies ini biasanya ditemukan di perairan tropis yang hangat dan relatif keras. Ciri utama dari lohan adalah warna sisik dan benjolan yang khas di bagian kepalanya, yang juga sering disebut dengan jenong. Di Indonesia, ikan lohan mulai populer pada tahun 2001 dan 2002, dan jenis ikan lohan kamfa merupakan jenis yang paling dicari. Ikan lohan termasuk ke dalam ikan omnivora dan punya selera makan yang besar. Sebenarnya, variasi pakan sama pentingnya dengan kualitas pakan. Karena itulah, berikan mereka pakan seperti udang, cacing darah, jangkrik kering, belalang kering, atau filet ikan kecil. Karena tubuhnya yang besar, ikan ini terlihat agak lambat dan tenang saat di dalam akuarium. Lohan hanya akan sesekali bergerak naik dan turun di dalam akuarium. Berbeda dengan ikan hias lainnya, lohan tidak membutuhkan banyak dekorasi untuk habitatnya. Tak heran, secara perawatan ikan ini tergolong mudah. Ketujuh, ikan diskus. Ikan gepeng berwarna-warni yang mempunyai banyak penggemar ini berasal dari lembah sungai Amazon di Amerika Selatan. Ikan ini populer karena warnanya yang cerah dan memikat serta bentuknya yang unik. Pada dasarnya, ikan ini hidup di sungai dengan arus tenang. Diskus yang mempunyai nama latin Sympisodon dan ditemukan pertama kali pada tahun 1840 oleh Dr. Johann Jacob Haeckel Diskus. Nama belakang dari sang penemu diabadikan sebagai nama ikan ini. Bentuk tubuh dari ikan ini berbentuk bulat dan gepeng mirip seperti cakram. Warna khas yang biasa ada pada ikan ini adalah merah, biru, hijau, dan coklat. Warna ini juga sesuai dengan jenis masing-masing ikan diskus. Ikan diskus sering berkumpul di dekat pohon tumbang di sepanjang pantai dan lebih menyukai perairan yang tenang. Maka tidak mengherankan jika spesies ini jarang ditemukan di perairan berarus keras. Ikan diskus dapat hidup selama 10 tahun atau lebih. Tak sedikit pecinta ikan hias yang menyebut diskus sebagai raja akuarium karena keindahan warna dari ikan ini. Di alam liar, ikan diskus memakan makanan yang bervariasi seperti ganggang, detritus, dan invertebrata kecil. Mereka cenderung makan lebih banyak invertebrata selama musim air tinggi. Selain itu, ikan ini juga akan memakan zooplankton dan serangga kecil lainnya. Selain membutuhkan lingkungan yang hangat, ikan ini juga menyukai tanaman berdaun lebar dan besar. Jadi tak heran, diskus juga sering dijadikan ikan aquascape. Untuk memelihara ikan ini di dalam akuarium, pastikan suhu air di kisaran 27 derajat Celcius dengan kandungan pH air antara 6,0 hingga 7,0. Ikan jenis ini tidak cocok untuk kalangan pemula karena membutuhkan banyak persiapan dan pengalaman agar ikan ini dapat tumbuh dengan optimal. Keunikan dari bentuk ikan-ikan itulah yang menjadi alasan bagi pecinta ikan hias untuk memeliharanya. Kalau kamu tertarikkah untuk memeliharanya?
Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. See you on the next video. Bye.